ulang. Hai, sekarang aku lagi bersama dengan Krisesa Kinanti Ramadanti. Nah, Sesa ini adalah seorang operational management spesialis ya. Operational management spesialis. Operation Management Specialist di Bank Danamon ya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih seputar kerjaannya Sesa. Kamu udah berapa lama sih? Jalan 2 tahun sih sebenarnya. Oktober nanti 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Oke, terus itu kemarin kamu masuk jalur MT ya kemarin ya? Ya, bener banget. MT yang istilahnya MT Bank Wide sih. Kan sebenarnya juga di Danamon ada MT yang spesialis, kayak yang khusus audit atau khusus operation atau apa. Tapi kalau Sesa lewat jalur yang MT Bank Wide. Jadi possibility untuk di placement di divisi yang lain tuh bisa. Oh gitu. Tapi sekarang udah selesai ya MT-nya? Udah, ya? program 1 MT-nya setahun. Tapi untuk masa kontraknya 2 tahun lagi tambahan. Jadi in total 3 tahun sudah. 3 tahun ya, oke. Tapi setelah 3 tahun berarti bebas kamu mau lanjut di Danamon atau mau pergi. Mungkin perkenalan dikit kali ya, bisnisnya Danamon tuh apa sih? Bank Danamon tuh kerjanya fokusnya di mana? Sebelumnya saya juga sebelum masuk Danamon tuh nggak pernah tahu Danamon itu apa kan. Biasanya kita tahu Bank BCA, Mandiri ataupun bank-bank BUMN lainnya. Tahu Bank Danamon itu ya pas masuk. Sebelumnya Danamon itu memang lebih well known untuk bagian small medium SME. Jadi kayak lebih kecil lagi daripada SME. Jadi kita ada istilahnya Danamon simpan pinjam, yang fokusnya kita tuh pinjemin ke penjual-penjual atau pedagang yang di pasaran. Dulu kita masih well known sama itu, atau kita bisa dibilang leader di bagian itu. Cuman sekarang semenjak kita udah dibeli sama MUFG, ya, jadi kayak Mitsubishi Bank gitu dari Jepang. Nah, dia itu fokusnya lebih ke corporate. Jadi kita sekarang Danamon udah shifting untuk fokusnya yang awalnya ke small medium, sekarang udah lebih ke corporate commercial. Jadi istilahnya enterprise banking. Kita lebih pembiayaan yang besar-besar. Seperti kita bisa dibilang kayak membiayai kayak project-project BUMN yang kayak gitu. Oke. Jadi sekarang udah yang sebelumnya SME itu berarti udah nggak lagi. Mungkin masih ada small part di situ, porsinya kecil ya. Fokusnya tapi sekarang lebih ke enterprise. Oke, paham. Terus pengen tahu nih, sekarang kamu kan posisinya sebagai operation management specialist. Nah, itu tuh kerjaannya ngapain? Sebenarnya tugasnya ngapain? Terus kayak day to day-nya itu lebih ke ngapain biasanya? Kalau ops management specialist itu sebenarnya kayak satu divisi yang dibuat khusus sama manajemen di operation, yang fokusnya itu ngajain project-project otomasi dan juga kayak engineering proses di operation. Kita tahu mostly kalau di perusahaan-perusahaan itu bagian operation tuh yang biasanya istilahnya padat karya ya, dimana orang-orang tuh ngelakuin banyak hal, masih banyak orangnya. Cuma kan sekarang dengan kita dibeli sama Jepang, orientasi orang Jepang itu sebisa mungkin, seminimal mungkin kalau memang bisa dilakuin sama robot, why not gitu. Atau prosesnya mereka yang istilahnya kurang lean, masih terlalu banyak, kurang efektif atau gimana. Nah, itu yang dari Jepang itu coba di-assess. Jadi itulah yang dikerjain sama operation management specialist. Karena kan kita istilahnya orang baru ditaruh di divisi yang memang udah existing. Kadang kan orang yang di situ ngerasa udah terlalu enjoy sama aktivitas mereka. Jadi mereka nggak bisa lihat loophole-nya di mana. Nah, dari situ orang-orang kayak kita, anak-anak muda ini ditaruh, kemudian kita assess nih kira-kira apa yang bisa di-develop, yang bisa di-automate dan juga bisa di-saving istilahnya. Reduce cost ya. Itu sebenarnya challenging-nya kalau di bagian ops management special. Ya, karena kan kita kalau buat project itu pasti ada assessment cost and benefit kan. Gak mungkin kita ngajain project otomasi dengan menggunakan robot tapi nggak ada benefit yang diambil. Satu benefitnya kan karena lu digantiin kerjanya sama robot, means ya ada orang yang perlu di berat ya, cuma for the sake of company. Sekarang lihat contekan dulu ya, apa ya sini ya. Challenging-nya ada nggak sih selain mungkin ya kayak berat hati tuh harus bisa nyangkal orang, ada nggak sih hal lain yang menurut kamu tuh agak berat atau challenging itu dari kerjaan kamu sekarang? Ya, mungkin dirasain sama banyak anak MT, belajar hal yang baru sangat banyak, bank-wide, tapi dalam waktu yang singkat. Karena kan ekspektasi orang-orang terhadap itu kadang ya lu kan anak MT, lu dibayar lebih mahal, ya means lu harus lebih cepat mengerti. Nah, itu sih kadang yang jadi challenge kan. Karena ya kita istilahnya orang baru masuk, kita harus paham end-to-end proses, nggak hanya day-to-day activities, tapi mungkin beyond terkait regulatory atau juga lebih terkait reporting atau segala macam. Itu sebenarnya yang kadang challenging, karena kan
satu divisi, kalau saya ngomong terkait operation tuh banyak dan benar-benar perintilan lah istilahnya. Nah yang itu sebenarnya agak susah karena ya memang harus paham, kayak sebelumnya saya di kredit udah paham nih proses kredit, cuman abis itu 3 bulan dipindahin lagi ke payment. Itu sih challengingnya. Jadi lebih ke gimana caranya kita untuk ngasih bahwa kita tuh cukup paham dan benar-benar paham end to end, gak cuma sekedar dasar-dasarnya doang. Ya, terus gimana tuh kamu biasanya gimana kamu dulu belajar yang kayak kamu awam banget kan, terus kayak gimana kan challenge-nya tuh kamu harus cepat ngerti. Nah itu gimana tuh dulu kamu belajarnya? Nah sebenarnya yang jadi kunci adalah kita berani nanya. Karena kan selalu dibilang kalau anak MT tuh nggak boleh takut nanya gitu, karena kalau kita nggak nanya nanti kita sok tahu, asumsi, malah nanti ngaruh ke perhitungan maupun analisa yang kita bawa. Nah makanya mau nggak mau, beruntungnya di Danamon tuh orang-orangnya sangat welcome, mereka sangat mau berbagi istilahnya. Bahkan orang-orang yang lama itu mereka benar-benar mau yang ayo nih diajarin gitu. Jadi itu sih yang paling pertama, kita harus berani belajar banyak nanya. Dan yang kedua sih belajar juga kayak general knowledge itu pasti ada kan, kayak operations di Google segala macam juga pasti ada walaupun itu general. Jadi belajar dulu yang generalnya, kemudian baru langsung kalau untuk detailnya bisa langsung juga nanya ke manajemennya langsung, atau bahkan ke usernya untuk tahu gimana sih sebenarnya proses di operation sendiri. Ada mentor gitu nggak sih? Ada. Dulu waktu setahun pertama dapat 2 kali mentor. Mentor yang pertama itu kayak mentor selama kita program trainee, itu ada 1 orang. Dan kenapa sih bisa di operation ya gara-gara dibawa sama mentor ini. Oh, ditarik istilahnya. Kemudian itu mentor yang pertama. Untuk mentor yang kedua ada 1 project. Nah, kita kan 6 bulan pertama setelah sesa di kelas, itu 6 bulan selanjutnya project itu di guide sama project mentor jadi istilahnya. Oh, project. Jadi per project itu beda-beda mentornya. Iya, waktu itu beda-beda mentornya. Dan ada istilahnya selain project mentor ada project buddy. Jadi project mentor itu biasanya dia one down direktur. Kalau project buddy itu kayak head of divisinya di mana kita ada project. Oh, iya, oke. Terus itu untuk project kamu yang sekarang udah berapa lama kamu kerjain? Baru April kemarin, jadi kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan ya. Itu berapa lama nanti ngerjain satu proyeknya? Nah, itu targetnya sih sebenarnya Q3 ini. Cuman kan karena memang lagi seperti kayak gini, ada kemungkinan sampai Q4 nanti. Jadi sebenarnya sih untuk fase-fasenya 6 bulan sekali. Cuman kayak kita istilahnya yang Ops Management Specialist ini, kita kayak dibilang moving team atau swing team gitu loh. Kita bisa cepet di sini, kalau memang di sini lagi run cepet, atau di sana lagi butuh, kita bisa langsung di reroute ke project lainnya. Oke, yang dibutuhin ya intinya. Oke. Menarik sih. Terus tadi kan yang agak beratnya ya, memang orang berkecil hati itu interesting partnya apa sih? Mungkin hal yang menarik menurut kamu selama kamu di Danamon atau selama kamu jadi MT di sana? Interesting partnya sih yang paling enak sih bisa langsung communication sama BOD-nya ya. Karena nggak tahu sih di bagian di MT lain atau kayak gimana, mungkin semuanya juga masih sama. Kalau di operation tuh kayak kita ada istilahnya bi-weekly project monitoring. Jadi tiap 2 minggu sekali yang handle project di IC-nya itu akan langsung ketemu direkturnya, langsung kita meeting langsung, kita langsung ambil projectnya. Nah di situ tuh sebenarnya kita bisa kayak komunikasi langsung, kita escalate langsung ketika kita nemu kendala sama ke BOD-nya. Dan dari situ kita bisa lihat sebenarnya gimana sih seorang BOD itu ngasih advice gitu. Jadi kita bisa lihat, oh kayak gini ternyata. Itu kita punya privilege di situ sih sebenarnya. Itu yang benar-benar mungkin dari staff biasa nggak dapetin. Kita bisa yang langsung kita minta advice kayak gimana. Itu salah satunya. Kemudian yang keduanya itu karena kita MT, swing team segala macam, kita harus dikenal banyak orang gitu. Karena kita satu project di sini udah dikenal nih sama mana, terus kita pindah lagi project mana, dikenal lagi sama orang baru. Jadi networkingnya kurang lebih banyak. Sama orang-orang di luar Danamon juga, misalnya vendor juga ya. Vendor, terus juga ke orang consulting. Kemarin saya juga kerja sama orang BCG. Oh iya. Dan dari India dan anaknya Bu Sri Mulyani yang cowok. Oh iya. Ya, waktu itu kemarin project bareng sama dia juga. Nah, kayak gitu sih. Jadi kayak wah, itu privilege yang mungkin nggak didapetin sama yang staff biasa. Iya, benar-benar. Yang lainnya kayak gitu. Karir path di MT ini sendiri gimana sih, Sa? Kalau karir path di MT di Danamon ya, kalau kemarin kita itu programnya kita
entry levelnya itu langsung di first line management, jadi sekarang terjadi dengan assistant manager. Jadi kita baru masuk levelnya assistant manager. Nah itu tergantung setelah itu performance kita kayak gimana. Kalau kita memang bagus, kita langsung bisa dipromote ke satu grade naik tingkat. Nah itu sih salah satu career path-nya. Atau kita bisa, biasanya sih kalau lulusan MT itu paling rendah mereka jadi supervisor, setelahnya jadi team leader gitu. Jadi udah punya langsung bawahan, dan biasanya subordinates-nya itu orang-orang yang bahkan udah lama gitu kan, udah ada yang apa istilahnya udah bertahun-tahun lah di sana gitu. Nah itu sih biasanya career path-nya. Jadi memang entry level assistant manager, cuman kalau untuk next step-nya itu tergantung performance, seberapa bagus kita, dan juga kan kita juga compete sama yang even yang user staff biasa juga. Iya. Oke. Terus nah misalnya nih sekarang kayak ada yang pengen masuk MT Danamon atau mungkin spesifik juga pengen ngerjain project nih kayak kamu di operation management specialist. Skill sama knowledge apa sih yang penting Sah? Mungkin kita waktu kuliah kan ngasih teori-teori segala macam kan. Even kita ya kan Kak berdua finance and banking. Iya. Mikir masuk perbankan itu gampang gitu. Karena kita belajarnya terkait how the banks make money lah istilahnya. Tapi sebenarnya itu mungkin in general. Kalau kita specifically talking about operation management specialist, itu lebih ke belajar bisnis process engineering sih. Lebih ke apa ya, analytical skill mungkin. Jadi kayak lebih gimana caranya, lebih sering banyak belajar business case. Jadi kita harus belajar terkait business case, jadi biar ngelatih analytical skills kita. Karena yang saya ngerasa itu salah satu itu karena harus belajar lihat helikopter view sebuah proses yang mana kurang lean, jadi kita bisa lihat. Kemudian yang kedua terkait data analisis sih, karena kan kita kalau mau ini kita bisa nge-save segini nih prosesnya, atau segini nih yang bisa di-reduce, itu kan harus ada data. Dan kalaupun mau data, mungkin kadang ngelihat peer-peer sesa atau bahkan orang yang udah eksis lama, mereka analisis bagian data analisisnya itu kurang, frankly speaking ya. Jadi mereka itu bagian kayak gimana ngolah data, mungkin mereka tahu data ini terkait data apa, cuman kayak gimana caranya ngebungkus dan ngebawa itu ke manajemen bahwa ini loh Bu atau Pak, data ini yang menunjukkan bahwa memang sekarang kurang efisien, kurang efektif. Dengan itu kita bisa saving segini. Jadi memang lebih ke tadi re-engineering proses terkait analytical skills, kemudian terkait data analisis, kemudian yang ketiga kalau bisa belajar terkait IT sih. Apa? IT. Information technology, karena kalau di ops management specialist itu kita lebih dealing sama sistem. Kan kayak robotic process automation itu lebih baik kalau kita punya background IT sebelumnya. Jadi kita paham juga, jadi nggak hanya paham terkait sistemnya, tapi paham juga prosesnya. Jadi kalau combine itu sama di support data would be very good. Iya bener. Aku pernah tanya sama orang kayak ketika kita udah tahu nih rasanya kerja segala macam, pernah nggak sih kayak kamu at some point tuh kamu merasa aduh andai aku tahu hal ini lebih awal, misalnya kamu tahu kerjaan kamu kayak gini, atau misalnya kayak mungkin bisa dibilang sih hal yang diseselin tapi kita nggak ngelakukan itu sebelumnya, kayak what you wish you know earlier gitu lah. Kalau what I wish I knew earlier itu ya terkait tadi sih, lebih ke data analisisnya. Karena mungkin waktu kuliah diajarin sih business analytics, cuman itu nggak benar-benar hanya dasar doang. Kita belajar regression, terus t-stat, tapi kita nggak tahu ketika diimplement itu kan seperti apa. Itu sebenarnya yang kayak nyesel banget sih nggak belajar banyak data analytics, karena itu ternyata sangat beneficial gitu, karena nggak semua orang bisa ngolah data, analisis data. Jadi memang kalau buat adik-adik maupun teman-teman lainnya yang nanti mau masuk perbankan, karena kita banyak juga dealing sama data segala macam, itu penting banget. Itu kalau bisa ada course terkait data tuh, kalau dulu saya tahu lebih awal mungkin bisa ngambil course gitu ya. Terus sekarang kamu tuh gimana sih kamu mengasah skill itu? Sekarang kan kamu kan banyak dealing sama itu, mungkin aku pikir sih kayak dari awal sampai kamu sekarang pasti skill tuh udah lebih terasa kan. Gimana sih kamu belajarnya dulu? Kalau yang mungkin bisa di copy ya. Kalau belajar datanya sih gimana ya, lebih ke banyak baca sih,
kan. Kalau untuk analisis data tuh ada banyak juga kan, ada jenis-jenisnya, dan itu sih paling pertama sih ketemu sama orang langsung kan. Kalau di bagian ops itu ada yang memang handling data analytics atau MIS-nya juga. Nah dari situ sih kita bisa belajar dari mereka, tanya juga, Bu kalau kita butuh data ini kira-kira step by stepnya kayak apa ya gitu. Karena kurang lebih sebenarnya basic data bisa diimplement di banyak hal gitu step by stepnya. Pertama kita harus gathering the data, kemudian purpose of datanya itu kayak gimana. Lebih jadi intinya banyak tanya dulu sampai memang udah handle. Kemudian kalau kita mau expand lagi knowledge untuk gimana cara ngolah data atau analisis data, kita bisa baca sih. Dan juga along the way kita harus bakal bisa tahu sih, oh kalau kita mau butuh data ini, jadi kita harus pakai analisis ini, atau butuh data ini kita bisa pakai cara yang lain kayak gitu sih. Lebih banyak trial and error juga kayak gitu sih Kak kalau untuk belajar data. Oke. Nah terus aku penasaran sih, kalau dari Danamon sendiri, ini MT Danamon, benefit apa aja sih yang didapat? Kayak mungkin ya basic benefit lah, nggak usah nyebut gaji lah, itu kan confidential ya. Kalau basic benefit sih mungkin nggak banyak beda sama perusahaan lain, kayak ya gaji, bonus. Cuman kalau di Danamon bedanya THR-nya 2 kali. Oh iya. Ya, Wow. waktu Natal, kemudian juga waktu Lebaran kita dapat. Jadi total kan 14. Terus kemudian bonus juga beda. Bonusnya itu per tahun. Iya, per tahun. Jadi sekalian kita waktu KPI di PA performance analysis, jadi kayak performance appraisal jadi waktu itu juga dapat, tergantung kita gimana performance-nya bagus, dapat bonus kayak gitu. Nah perhitungan bonusnya sendiri gimana? Kalau sales kan yang aku tahu kan, kalau sales itu kayak based on achievement ya, kalau dia achieve dapat gitu. Sekian sesuai dengan emang kesepakatan di awal. Kemudian kalau kamu kan istilahnya non sales nih, itu perhitungannya gimana? Apakah dilihat dari profit company-nya kemudian dihitung dari situ atau gimana? Oke. Mungkin kalau operation sama bisnis mungkin beda kan. Kalau bisnis kan lebih kayak profit center ya, istilahnya mereka yang generate profit. Tapi kalau kita operation kan istilahnya cost center, dimana kita yang spending cost, karena kita untuk proceed kayak aplikasi kredit itu perbankan itu sendiri. Nah kalau kita dilihat dari gimana cara perhitungan benefitnya, speaking tentang operation in general, itu kayak kita apakah pernah ada error atau enggak dari kerjaannya itu, kemudian apakah pernah ada fraud atau enggak, karena kan kita yang benar-benar handling the process kan. Kemudian yang ketiga terkait hasil audit. Jadi setelah kita diaudit sama internal, ada nggak sih hal-hal yang kita nggak comply. Jadi setelah compliance, kemudian kalau specifically tentang ops management specialist, itu kan kita handling project, itu seberapa banyak sih project yang sudah in play, kemudian progresnya kayak gimana, dan itu apakah franchise building, compliance, atau dia bisa lebih kayak improvement. Jadi dilihatnya dari situ sih. Oke, terus yang lain misalnya sama lah ya, insurance segala macam ya. KB dapat. Apa? KB. Suntik KB. Kita dapat sih, makanya I don't know, I never use that. Belum merit ya? Iya, belum merit. Nanti lah itu. Kira-kira di bank lain tuh ada posisi ini juga nggak sih? Operation Management Specialist tuh ada nggak sih di bank lain? Atau mungkin namanya beda? Sebenarnya kita walaupun namanya Operation Management Specialist, kurang lebih sih seperti Project Management ya. Tapi kalau di bank lain ya specifically Operation Management Specialist, mungkin namanya nggak beda. Cuman kayak kita bisa dibilang kayak merge antara project, kayak lebih tim BPR deh, business process engineering kayaknya lebih kan di perusahaan lain tuh ada, atau business operation intelligence kayak ada deh. Jadi kayak, tapi kalau specifically ngomong ops management specialist itu mungkin beda fungsi. Tapi dulu pernah juga ada yang hubungin Sesa di LinkedIn karena ngeliat ops management specialist, tapi mereka asumsi Sesa itu terkait IT. Nah itu sih kadang yang mungkin perlu clarity. Kalau dibilang lebih condong kemana, itu kayak lebih tim BPR, jadi kayak business process engineering sih lebih. Aku dengar-dengar kayak aku pikirannya tuh lebih ke project management memang. Tapi project management oke sih. Nanti kamu calon-calon top leader di bank gitu, amin ya. Terus misalnya nih buat yang ingin berkarir di banking, Danamon, atau mungkin spesifik di sebagai project manajemennya atau kayak kamu tuh, apa sih insight-nya, tips gitu? Sebenarnya banyak yang bilang bank itu paling gampang dimasukin sama banyak orang. Iya, banyak orang, karena seangkatan Sesa itu ada bahkan yang lulusan oceanografi, ada yang teknik industri, ada yang arsitek, ada yang
seaneh itulah jurusannya gitu. random Jurusannya gitu ya. random. Jadi itu artinya bahwa kalau mau masuk bank kamu nggak harus punya background ekonomi atau juga punya basic finance, karena kan along the way kamu pasti belajar juga. Tipsnya sih lebih apa ya, belajar data analisis sih. I always emphasize on data analysis. Jadi kayak data analisis, kemudian mungkin yang orang rasa orang bank tuh kerjaannya itu kayak orangnya geek gitu. Enggak sih. Presentation skills it needed, apalagi kalau kita melalui jalur MT itu yang dimana kita lewat prosesnya kan kayak jalur khusus itu kan dimana kita harus present ke BOD, ke BOM, itu yang benar-benar diperluin presentation skills, karena nggak mungkin kita ngomong sama mereka kita nggak punya presentation skill. Iya benar. Kemudian ya kalau mau dibilang ya walaupun dibilang sama sekali nggak butuh basic ekonomi, at least lah paham lah gimana how the banks make money. Jadi kayak bisnis bank itu seperti apa sih fokusnya, ada funding, ada lending, atau mungkin juga lewat income interest income atau yang lainnya, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya perlu sih kalau untuk diperbankan. Kemudian kalau untuk di ops management specialist itu lebih ke apa ya, paham sistem sih. Jadi kalau punya basic di sistem itu bakal lebih bagus, lebih gampang mungkin untuk understanding. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang kayak pengalamannya Sesa gimana. Kayak mungkin kita kulik-kulik dikit pengalaman dia sebelum kerja kali ya. Kayak dulu proses masuk Danamon tuh kayak gimana? Mungkin dari kamu dapat infonya dari mana? Sebenarnya untuk akhirnya masuk ke Danamon itu dan masuk MT itu kayak unpredictable banget. Saya memang orangnya yang memang nggak sama sekali targeting jadi MT. Kayak orang bilang ayo lulus kerja harus jadi MT nih, jadi MT yang mana yeah. Kayak enggak, kayak because I want to be a lecturer kayak nggak ada ya. Jadi saya pengen jadi dosen, jadi memang ada ekspektasi untuk jadi MT atau apa. Tapi kalau bisa jadi MT Danamon pertama itu cari infonya di Job Street. Iseng kan, jadi selesai skripsi, istirahat dulu lah, nggak mau revisi skripsi, lihat-lihat ada lowongan nih, iseng-iseng aja daftar itu, kemudian kita daftar itu aja, kemudian nanti dikirimin online application. Jadi online application itu kayak online testing sih, jadi kayak tesnya itu ada kurang lebih kayak tes IQ, jadi kayak lebih contohnya modelnya kayak gimana? Per hitung-hitungan, jadi hitung-hitung cepat, kemudian kayak yang gambar-gambar, biasalah tes IQ yang standar kak, hitung cepat, gambar-gambar perubahan, terus logical test kayak gitu. Itu yang pertama tesnya, dan itu mungkin nggak susah, itu masih awal seleksi pertama, karena setelah seleksi itu yang lolos akan dikirimin email, dan untungnya Danamon udah cepat prosesnya. Setelah lolos di online test kita dikirimin email untuk datang tes FGD. FGD, nah di FGD tuh banyak banget yang daftar waktu itu kak. Kayak I'm not expect gini ya orang cari kerja ya, jadi saya mikir segini banyak ya orang yang masih cari kerja gitu, dan bahkan orangnya kayak lebih besar atau even udah berpengalaman, karena saya baru datang sendiri kan dari kampus, nggak masih ada unyu-unyu gitu ya, baru lulus, bahkan belum lulus kan waktu itu. Mereka yang udah ngomong, ya ini gue udah kerja di sini, wah kayak sempet ciut juga pas FGD. Cuman bersyukurnya pas FGD ini mungkin salah satu analytical skillnya juga, untungnya kita waktu kuliah banyak business case kan. Kemudian yang paling mendukung banget adalah English communication skill. Waktu tes FGD itu yang bener-bener dipakai itu Englishnya, karena banyak yang kalah, bahkan sorry to say lulusan top university mereka kalah di situ. Itu yang sebenarnya buat salah satu poin plus, karena memang dari top university itu mereka sangat bagus analytical skills, logical thinking mereka bagus, mereka bisa berargumen ketika itu in Indonesia, tapi ekspektasi ketika seleksi itu in English. Itu yang bener-bener kayak support, karena selain Sesa kan ada di bawah Sesa kayak junior gitu, masuk juga, dan she said English communication skill itu sangat membantu, kayak kita stand out duluan lah kelihatan, kayak wah ini udah hebat gitu. Kemudian pas selesai tes FGD, emang gak panjang kak rangkaian prosesnya. Setelah tes FGD lolos, kemudian kita ada interview. Interviewnya nih interview sama lebih ke HR, tapi kayak HR yang terkait logical gitu loh, kayak lebih ke bukan yang specifically kayak mau kerja enggak, kayak lebih istilahnya lebih general gitu sih interview, jadi kayak interview yang santai. Nah dari situ setelah FGD kemudian interview sama yang bagian HR-nya, itu kita diinfoin lagi, berapa orang yang lolos gitu. Nah setelah itu hari besoknya itu ada interview,
ada istilahnya tes presentasi, bukan tes presentasi sih, kayak business case. Dikasih case, habis itu di solve langsung present ya, gitu ya. Bener. Ada case, terus kita solve, kemudian langsung present. Nah, present itu masih head divisi. Jadi di situ ada HR, ada head divisi. Jadi case-nya itu kayak permasalahan banyak di perbankan seperti apa. Kemudian kayak kita set priorities. Kalau kita kan pasti sering kan di kerjaan maupun di kuliah kita dihadapin banyak masalah. Kita harus pilih yang mana sih sebenarnya priority-nya tuh urgent dan important yang harus di-solve gitu. Kita harus bisa set priority itu. Kemudian setelah presentasi itu kita dinyatakan lulus. Besoknya mungkin nggak besoknya sih, 2-3 hari dinyatakan lulus untuk presentasi lagi. Presentasi lagi itu kayak presentasi terkait bebas, boleh terkait skripsi dulu. Jadi kayak mungkin mereka mau lihat presentation skill kita, karena kan yang tes sebelumnya tuh lebih ke analytical. Sekarang presentation skill kita itu presentnya tuh ke head HR-nya, ke head HR-nya. Kemudian setelah presentation skill, nah ini yang benar-benar kayak nentuin apakah kita akan lulus ke interview dengan BOD. Jadi director sampai BOM-nya. Nah, kalau untuk step terakhir tuh interview sama BOD sama BOM, Kak. BOM itu apa? Board of Management. Okay. Jadi kan BOD kan Board of Director. Pas sampai di situ itu yang interviewnya tuh nggak kayak technical. Tapi kalau interview sebelumnya tuh benar-benar technical banget kan. Kayak apa yang kamu tahu tentang perbankan, terus bla 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 bla. Tapi kalau udah sama direktur itu kayak lebih orang tua gimana, kayak bener-bener yang istilahnya mereka nggak tanya terkait technical, kayak kuliah dulu kayak gimana maksudnya. Oh gitu ya, lebih kayak istilahnya lebih santai, cuma kayak lebih ke personal sih. Dia pengen tahu karakter kamu ya mungkin itu. Jadi bener-bener waktu interview sama BOD tuh kayak lebih nggak sedeg-degan interview sama sebelumnya sih. Jadi itu yang bener-bener ngerasa oh jadi semakin tinggi posisi seseorang tuh kayak lebih ngelihat gimana orang ini akan behave gitu. Mungkin kalau technical skill udah diasah, udah digasak duluan di awal ya. Nah itu sih sebenarnya step by stepnya memang kurang lebih panjang. Terus kemudian setelah kita lulus pun itu selama setahun tuh benar-benar masa ujian MT. Pertama ada tes di kelas, tuh kayak tiap minggu tuh kita ada ujian 3-4 ujian. Tiap minggu. Itu ujiannya apa aja sih? Kayak kamu dikasih materi, habis itu ujian. Iya, jadi kayak seminggu tuh kita kan semua materi tiap hari tuh beda-beda materinya. Cuman tiap Sabtu itu diujinya 3-4 materi. Dan asrama sih. Jadi kayak ingat-ingat waktu SMA lagi kan asrama. Jadi benar-benar diuji materi itu. Kemudian ada OJT juga. Kemudian ada debrief presentation. Debrief itu gimana mereka? Ujian presentasi. Jadi kita dikasih selama kita analisis on the job training, kita tuh disuruh kayak assess kira-kira apa sih yang bisa diimprove, kayak small improvement. Kemudian ada sertifikasi Omega, jadi sertifikasi kredit. Itu gimana? Jadi kita bener-bener belajar terkait kredit. Kemudian kurang lebih kayak punya sertifikat untuk belajar kredit sih selain sertifikasi Omega. Itu sih. Jadi kurang lebih setahun pertama tuh benar-benar tough banget, tapi setelah itu ya lebih ke gimana kita networking sih sama orang. Memang panjang sih, stepnya panjang. Itu berarti 1 tahun doang ya, berarti yang ada ujian-ujian kelas gitu. Sorry, MT kemarin berapa sih? Setahun doang ya, emang MT habis itu udah lolos MT. Ada yang sistem gugur itu nggak sih? Pas itu 1 tahun pertama masih gugur atau enggaknya. Karena kan jadi kan kita selama setahun itu ada 2 kali checkpoint. Checkpoint pertama itu pas debrief. Debrief pertama itu 6 bulan pertama itu kita dihitung berdasarkan nilai ujian di kelas, kemudian sertifikasi Omega, sama kemudian debrief presentation. Presentasinya tuh masing-masing. Kemudian setelah 6 bulan pertama itu lolos, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah tahap selanjutnya ini yang benar-benar kita 6 bulan itu project. 6 bulan project itu yang kita belajar banyak di situ untuk kemudian present ke BOM atau BOD gitu kan. Apa sih yang kita dapat selama kita 6 bulan project, apa ya improvement yang bisa kita lakuin, terus deliverables kita tuh apa, terus udah sejauh mana sih project ini di-implement atau kayak gimana. Nah itu setelah itu kalau memang nggak lulus ya nggak lulus, kalau lulus ya lulus gitu. Jadi benar-benar istilahnya akumulatif nilainya dari debrief 1 sampai debrief 2. Terus itu dari awal kamu masuk MT terus sekarang di akhir 1 tahun itu ada berapa orang tuh yang gugur? Yang gugur alhamdulillahnya cuma 1. Itu banyak pas, ya pas awal sih sih gugurnya. Ada berapa orang tuh yang lulus kemarin? Angkatan sesa itu 21.
sorry 22 atau 21, jadi sisa satu orang yang gugur doang sih, sisanya berarti lolos. Keren loh. Terus itu pengen tahu sih culture-nya tuh di Danamon kayak gimana sih, misalnya working environment-nya. Mungkin di Danamon karena kita masih bank lokal, kekeluargaannya tuh masih kerasa banget kan gitu. Apalagi Sesa di operation, tau sendiri operation tuh banyak yang tua-tua gitu kan. Bahkan mereka untuk kayak pakai device itu mereka agak susah. Nah situ tuh ngerasa masih kekeluargaan banget, kayak karena Sesa selalu dianggap kayak anak mereka gitu ya, kayak Sesa ini anakku kayak gitu kan mereka ngerasa. Jadi kekeluargaannya tuh masih sangat kental. Terus kemudian mungkin namanya perbankan belum apa ya istilahnya, sesantuy di startup gitu kan kalau startup udah bebas pakaiannya segala macam. Cuman kalau di bank itu sekarang mereka step by step mau coba jump into startup culture, yang dimana kita kayak punya satu ruangan besar yang benar-benar los untuk kayak kerjanya kayak gitu, ada tempat, ada beanbag untuk kerja santai gitu. Sebelumnya kita belum ada. Sebelumnya belum ada, cuman kita ngerasa semakin banyak anak muda yang di hire dengan conventional work yang duduk di meja atau pakai sekat-sekat, itu kayak benar-benar enggak banget. Sekarang udah banyak divisi-divisi yang akhirnya kayak startup gitu, los gitu, pakai meja yang besar, terus mereka los kerja ya udah kayak gitu, bisa kayak gitu. Terus bajunya juga masih hari Jumat doang sih, kita masih tiap hari Jumat doang kita pakai baju bebas, sisanya sih masih yang kayak office look lah istilahnya. Office looknya tuh kayak gimana nih kalau perbankan, Mas? Iya, celana kantor, terus kemeja ada kerahnya ya, kurang lebih kayak gitu. Harus ada kemeja ya? Bedanya tapi kalau orang bisnis itu yang benar-benar kayak harus wow gitu, kayak kalau bisnis yang gitu. Tapi karena kalau operation karena kita back office ya nggak segitunya sih. Oke, sekian ya kita bincang-bincang kita sama Sesa. Makasih ya pengalamannya, sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Bye.